Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Khususan ila Sayyid Hafidz Hasan Masudi usulihi wa furuhi wa mantasabilihi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 30. Halaman 30. Halaman 30 dah. Dah ketemu. Dah. Al-hilmu. Ya. Farhan udah ketemu? Dah. Oke. Udah. Kalau nggak ada pensil atas tuh. Yang begini 20 nih. 20. Udah ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hilmu ay hada al-hilmu. Al-hilmu itu kalau bahasa Indonesianya, ini bahasa Jawa dulu. Bahasa Jawanya aris. Aris itu ada yang maknain ramah, ada yang maknain bijaksana. Jadi bijaksana. Makanya kalian harusnya memang kalau malam Jumat jangan sampai telat, karena ini ngaji akhlak. Ngaji akhlak. Yang kita dadanin akhlak kita. Wa huwa utawi al-hilmu iku sifatun sifat. Jadi al-hilmu atau bijaksana itu adalah sebuah sifat, nggak kelihatan, nggak kayak keriting, nggak kelihatan. Nggak keriting kan kelihatan. Ini sebuah sifat. Sifat tahmilu kang menahan. Menahan itu dia menahan. Tahmilu kang nahan opo sifat, nahan sohibah ing wong kang anduweni sifat, nahan ala tarkil intikomi. Tarkil intikomi ing atase mencegah menghukum. Nah, menghukum aja gitu, menghukum aja dulu. Menghukum miman saking wong agdoba. Masih ngeributin apa? Hukum. Nah, sudah kalau begitu ntar Om nggak ada gunanya ngomong sendirian. Ya, itu sebisanya dimaknai terus didengerin. Ya, jangan sibuk sendiri. Miman saking wong agdoba kang agdoba itu yang bikin kita kesel, membuat kita marah. Agdoba kang membuat marah sapa man hu ing sohib maha kudratihi sertane kuasane sohib ala dalika ing atase mengkono intikom. Maksudnya begini, jadi sifat halim itu adalah salah satu sifat yang membuat orang yang punya sifat itu menahan diri untuk tidak menghukum atau membalas terhadap orang yang membuat dia marah. Misalnya gini, dan dia sebenarnya mampu menghukum. Misalnya Pak Lurah misalnya. Pak Lurah. Ada anak buahnya atau hansip atau apalah gitu. Bikin gara-gara sama lurah. Lurahnya jengkel. Misalnya lurahnya digosipin yang enggak misalnya. Itu harusnya lurahnya marah nggak? Marah. Tapi dia menahan untuk tidak menghukum hansipnya. Padahal kalau dia mau bisa. Orang dia hansip yang disakitin lurah, ya kan? Atau misalnya gurunya di sekolah. Kalian misalnya gurunya enak-enak keluar sebentar dipasangi lem misalnya. Kamu gurunya. Jengkelin gak itu? Oh, jengkelin. Harusnya kalau gurunya marah, berhak nggak? Berhak dong, berhak. Tapi gurunya pilih tidak marah, pilih tidak menghukum, walaupun dia mampu. Nah itu halim.
Itu halim. Wasababuha utawi sebabe halim. Kenapa orang sampai punya sifat kayak gitu itu kenapa? Jangan ngobrol ya. Ini kan ngaji akhlak beneran ini. Kalau enggak nanti nggak ada gunanya. Ya, ntar banyak orang doang nanti nggak ada gunanya. Ini Om Tan ngomong serius ini. Ya. Kenapa orang sampai punya sifat kayak gitu itu kenapa? Sebabnya apa? Wasababuha utawi sebabe halim iku rahmatul juhali. Menyayangi orang-orang bodoh. Biasanya kan begitu. Yang disakiti saya menyakiti, biasanya yang kurang ajar itu biasanya bodoh. Nah, menahan untuk tidak menghukum itu anggap saja menyayangi yang bodoh. Misalnya guru sama muridnya, lurah sama hansipnya. Lurah sama hansip pintaran siapa kira-kira? Umumnya. Pintaran lurah lah. Guru sama murid pintaran siapa? Umumnya. Guru. Jadi anggap aja itu menyayangi yang bodoh. Jadi udahlah biarin aja orang bodoh. Jadi pilih nggak menghukum, tidak membalas. Itu yang pertama. Yang kedua, awit tarofu'u anil tamati. Yang kedua, tarofu itu berusaha menghilangkan saling caci maki. Jadi lurah disakiti hansip, digosipinya enggak misalnya. Pak Lurah, ternyata pacaran nama sekretarisnya misalnya. Padahal enggak kenapa-kenapa. Hansipnya ngeselin enggak itu? Ngeselin. Macam-macam lah. Itu lurah pilih diem aja. Menghindari ini nih apa? Omong-omongan kasar itu. Orang rata-rata kalau disakitkan pasti itu. Pilih diem, tidak menghukum, menghindari itu. Menghindari saling mencaci, saling ngomong kasar. Menghindari itu. Jadi pilih diem. Kemudian yang berikutnya, sebab yang berikutnya sampai orang punya halim itu awil istihya'u min jazail jawabi. Ngerasa malu kalau orang bodoh ngomong terus kita nyautin itu, malu. Ya hansip aja misalnya ngomong yang enggak kan, udah jangan diladek, malu kita gitu. Jadi malu menjawab omongan orang yang enggak jelas. Itu yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya awit tafadulu anil musii. Atau anggap aja dia orang yang buat susah terus kita diemin itu ya biarin aja gitu. Bodo amat lah gitu. Biarin, anggap aja dia beruntung kali ini gitu lah kira-kira ya. Jadi nggak kita hukum. Kemudian yang berikutnya auri ayatun nikmatin sabikotin, atau menjaga nikmat yang sudah lalu. Maksudnya gini, kita kan lagi enak-enak nih, udah ngaji, udah sekolah, udah kerja, udah macam-macam kan. Tiba-tiba ada orang ngeselin, gosipin kita macam-macam misalnya. Itu udah nggak usah diladenin. Entah nikmat-nikmat yang sudah berlalu itu jadi hilang gara-gara meladenin orang nggak jelas. Gitu. Ya, orang kalau jengkel itu kan apa aja salah kan? Nah itu biar nggak begitu, ya udah pilih diem aja. Pilih. Ya. Yang berikutnya, tahan ya. Yang berikutnya mana tadi? Min sarafin wa tawakkul furasi. Lewat apa? Awil makruh atau ini merupakan kecerdasan lah gitu. Jadi maksudnya gini, makar itu sebenarnya kan artinya ada dua. Kalau diartikan orang baik, buat orang baik itu kecerdasan. Kalau buat orang jahat itu kelicikan. Misalnya gini, kamu pasti gak denger nanti. Kalau ngobrol terus gak denger nanti. Ya, jadi kalian datang ke sini duduk nggak ada gunanya nanti.
ya itu bolak-balik nih, nanti ngajinya jadi ngobrol doang. Jadi makar itu artinya ada dua. Kalau buat orang baik itu kecerdasan. Kalau buat orang jahat itu kelicikan. Misalnya gini, kalian rumahnya gede, dipasang CCTV, terus dipasang CCTV macam-macam. Biar kenapa? Biar nanti kalau ada orang mau nyolong, misalnya mau masuk, ketahuan. Itu kecerdasan apa kelicikan? Kecerdasan apa kelicikan? Jagain rumahnya. Hah? Kecerdasan. Tapi berbeda kalau yang masang maling. Jadi rumah kalian gede, sama maling dipasangin CCTV. Maksudnya ini orangnya pergi, anak kan ketahuan kan? Wah, ini orangnya pergi semua. Itu kecerdasan apa kelicikan? Itu maksudnya. Makar itu seperti itu. Jadi kalau buat orang baik itu kecerdasan. Kalau buat orang jahat itu kelicikan. Licik, mintik-mintik, orangnya pergi kapan nih? Pergi masuk dicok. Nah, itu maksudnya. Nah, makar itu seperti itu. Jadi anggap aja itu nggak ngeladenin orang nggak jelas, itu adalah kecerdasan. Wa tawakkul furosi, menanti kesempatan. Ya kapan nanti kesempatan kan bisa ngomong baik-baik lah gitu kira-kira. Wa dzalika li anna tarafu'i adil musa tamati min sarafin nafsi. Kenapa? Karena sesungguhnya kita menghindarin saling caci memaki, saling caci memaki itu sebenarnya adalah menjaga diri, menjaga image lah gitu. Jadi image kita tetap baik kalau orang ngomong macam-macam lah, tapi kita nggak ngeladenin karena kita lebih pintar misalnya, atau tadi lurah, guru, nggak usah ngeladenin. Itu termasuk menjaga image-nya masing-masing. Lah kalau diladenin, ya apa bedanya nanti murid sama guru? Gurunya ngomong, muridnya nyautin, gurunya ikut, wah jadi berantem guru sama murid. Nah, nggak ada berhentinya. Jadi apa bedanya nanti yang pintar sama bodoh? Nggak ada bedanya. Kemudian yang berikutnya wa'ulul himmati. Dan karena itu orang kalau punya angan-angan tinggi, cita-citanya tinggi. Wal istihya'u min siyanatin nafsi. Dan itu dianggap merasa malu karena itu merupakan menjaga diri tadi. Wa kamalil mur'ati lan sampurnane mur'ah. Mur'ah itu apa kemarin? Harga diri. Jadi orang kalau ngindarin seperti yang disebutkan tadi, itu artinya harga dirinya sempurna. Wa ri'ayatun nikmati asabiqati minal wafa'i. Nah, salah satunya tadi kan jangan ngeladenin, nanti nikmat-nikmat yang sudah kita dapat yang lalu itu menjadi rusak karena jadi jengkel mulu kan? Rusak. Nah, itu merupakan semacam orang menepati janji. Jadi nggak ngerusak nikmat-nikmat yang sudah lalu gara-gara ngeladenin orang nggak jelas. Itu nanti itu dianggap salah satu menepati janji. Yang berikutnya wal makru wa tawakkuul furasi minad dahai. Jadi kalau tadi yang makar sama yang mencari kesempatan tadi itu dianggap kecerdasan akal. Jadi ya udah gitu. Jadi kalau ya kalian juga misalnya sama teman-temannya, beta kelas berapa? 8. Kelas 8. Kalau diledekin kelas 5, kalau ngeladenin berarti beta ikut. Apa bedanya kelas 8 sama kelas 5? Nah, itulah kira-kira ya. Kemudian yang berikutnya, li'anna man dhahara ghadabuhu qala kaituhu. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Orang kalau terlihat marahnya doang, jadi sedikit marah, qala kaituhu, maka itu cerdasnya sedikit. Cerdasnya sedikit. Jadi kesenggol temannya sedikit marah. Misalnya sandalnya diumpetin aja marahnya kayak orang kehilangan sapi misalnya.
Orang ngambek. Nah, orang ngambek lagi itu dianggap cerdasnya sedikit, pintarnya sedikit. Jadi orang kalau sedikit marah, apa-apa aja marah tuh, pintarnya sedikit. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis Nabi yang memuji sifat halim. Fitana'i ala ahli ilmi. Apa kata Nabi? Innallaha yuhibbul hayya al halima. Allah itu sangat menyukai orang yang pemalu. Halim ini tadi ya. Jadi menjaga menahan diri untuk tidak menghukum atau membalas orang yang telah menyakiti walaupun sebenarnya dia mampu. Walaupun sebenarnya dia mampu. Wa yabghadul fawahisa, dan Allah membenci orang yang omongannya jelek tuh. Hati-hati tuh. Ini udah di pengajian ngomongnya itu dijaga kenapa? Minimal pas ngaji tuh. Minimal pas ngaji ya. Itu omongan itu nanti dibenci Allah. Wal badi'a, dan orang yang jelek. Kebalik ya. Fawahisa itu orang yang jelek kelakuannya jelek. Tukang umpetin sendalnya temennya, pulpen temennya dibetak. Itu dibenci Tuhan. Juga wal badi'a itu orang yang omongannya jelek ya. Itu dari orang di pengajian ngaji baik-baik ngomongnya, nah tuh kan minimal pas ngaji pas sekolah omongannya dijaga. Kenapa kalau ngomong mesti ada ekornya tuh misalnya? Ya kan suka gini, temennya nggak kedenger misalnya, terus dibaleni, ini guru. Kenapa mesti ada ekornya itu? Nah jadi kalau mau ada ekornya yang baik-baik, misalnya beta dibilangin nggak denger nih, ya diganti apa kayak yang enak, misalnya martabak apa-apalah gitu, jangan yang aneh-aneh ya. Berikutnya sakha'u wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.